buku yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya author Yeni Tawati dengan pengisi suara Rumi. Insiden. Selamat mendengarkan. Aira dan Aiden sudah berada di tempat kerja masing-masing di kantor Alexander. Jadi maksudmu, wanita itu sangat dekat dengan ayah? Tanya Aiden. Begitulah Tuan. Jika melihat foto Tuan William, dia langsung tenang. Namun sebaliknya, saat melihat foto kakaknya, dia langsung histeris seperti orang ketakutan. Tutur Dean. Ini semakin membuatku penasaran. Sebenarnya masalah apa yang dia punya? Dean, jagalah dia. Hanya dia saksi kunci kita yang bisa membantu mengungkap misteri kecelakaan orang tuaku. Ya, sepertinya kita harus meminta bantuan orang yang tidak waras. Tapi aku tahu, Wina orang yang sangat hebat. Dia pasti bisa membuat ingatannya kembali, ucap Aiden penuh keyakinan. Tuan, bisakah Anda memberi saya waktu membantu Wina? Saya ingin turun tangan langsung menangani wanita itu, usul Dean. Baiklah, aku akan menjawab ke urusan ke luar negeri. Biar si botak saja mewakilkanmu. Selama kau pergi, apa seminggu cukup? Tanya Aiden. Cukup, Tuan. Sebenarnya rambut Pak Ferry sudah tumbuh, meskipun hanya sedikit, Tuan. Terus apa masalahmu? Mau aku panggil dia tuyul pun, itu bukan urusanmu. Lakukan saja tugasmu, dan jangan banyak bicara dengan istriku. Aiden menatap tajam. Baik, Tuan. Saya tahu Anda sangat mencintai Nona Haira, ucap Dean sambil tersenyum. Sepertinya sekarang kau suka mengurus urusan orang, gerutu Aiden. Haha, maafkan saya, Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu. Dean menunduk memberi hormat dan pergi. Aiden langsung membuka ponsel rahasianya dan mengirim pesan kepada wakilnya, yaitu Ferry. Setelah itu dia pergi ke bawah dan menjadi karyawan biasa. Sementara itu, sayang, pergilah ke kantor Antanjaya. Aku akan mewakili ayah dalam meeting hari ini. Karena ayah, wakil dan sekretaris sedang menangani proyek penting. Ayah tidak bisa pergi ke sana, ucap Harsha. Tapi ya, aku tidak mau bertemu dengan Ziko, gerutu Haira. Ayolah sayang, saya mohon, kau harus profesional. Jangan libatkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Harsha memegang tangan Haira. Haira mengembuskan nafasnya pelan. Baiklah ya, ucapnya dengan pasrah. Setelah mempersiapkan semua berkasnya, Haira pun langsung pergi ke kantor Atmajaya, perusahaan Ziko dan ayahnya, Zen. Sesampainya di sana, Haira langsung masuk ke dalam kantor itu dan mengikuti meeting menggantikan ayahnya. Dan tentu saja, di sana ada Ziko dan beberapa bawahan Ziko. Mereka pun memulai meetingnya. Hingga tiba, giliran Haira melakukan presentasi dan membuat para bawahan Ziko bertepuk tangan setelahnya. Dia hebat sekali, sudah cantik, pintar lagi. Sayang, sudah punya suami. Jandanya pun aku mau, berbisik. Sadarlah, istrimu saja sudah 2. Aku yang masih lajang ini baru pantas bersamanya. Kira-kira siapa mantan kekasihnya ya? Aku yakin mantannya pasti sangat menyesal meninggalkannya. Ziko yang berada di samping mereka langsung melototi mereka agar mereka diam. Meeting telah selesai. Haira bersiap untuk pulang. Haira, sebuah panggilan menghentikan langkah kaki Haira. Dia pun menoleh ke sumber suara dan ternyata itu adalah Ziko. Ada apa? Tanya Haira dengan ketus. Aku ingin minta maaf, ucap Ziko dengan gugup. Sudahlah, memori otakku tidak menyimpan apapun tentangmu. Aku tahu, selama ini aku sudah salah padamu. Aku meninggalkanmu tepat di hari pernikahan kita dan mengkhianatimu. Sudahlah, aku tidak mau mengingatnya lagi. Bagiku, kau itu hanya masa lalu yang tidak perlu kau ingat. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, aku punya pekerjaan yang lebih penting. Selamat siang. Haira berbalik dan berjalan meninggalkan Ziko yang terlihat sangat kesal. Haira sudah sampai di parkiran. Dia membuka pintu mobil yang merupakan mobil ayahnya yang selalu ia pakai saat ada tugas keluar. Haira sudah mengendari mobilnya menuju jalan raya yang padat pengendara. Hatinya masih berkecamuk karena perkataan Ziko tadi. Bagaimana Ziko bisa berkata seperti itu? Apa dia berusaha mengungkit masa lalu? Apa maksudnya? Mengulang perihnya masa itu? Masa di mana Haira tahu bahwa Ziko lari dengan adiknya sendiri di hari pernikahan mereka. Sakit, tentu saat itu sangat sakit. Rasa kecewa menyelimuti hatinya karena dikhianati orang-orang yang dia cintai. Haira sudah sampai di kantor ayahnya. Dia akan menaiki lift
Namun di depan lift sudah penuh antrian para karyawan yang akan naik ke atas. Karena ini baru selesai jam istirahat, maka semua karyawan akan silih berganti memakai lift untuk naik ke atas. Tak mau egois dan dianggap anak buah yang suka hati, Haira memilih menunggu saja. Namun karena tidak sabar menunggu, dia pun memilih menaiki tangga. Haira menapaki anak tangga ke lantai ruangannya. Saat menapaki anak tangga, sepertinya Haira tidak hati-hati, sehingga saat mencapai puncak anak tangga, kakinya keseleo dan dia pun jatuh dari tangga. Karyawan yang mendengar suara teriakannya langsung datang menolong. Haira pingsan dengan luka di kepalanya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Aiden mengebrak meja kerjanya saat menerima telepon dari teman Haira. Dia tampak sangat marah dan terlihat sedang menahan emosinya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Terima kasih, ucapnya. Dia segera beranjak dari duduknya dan pergi begitu saja. Sedangkan Salsa dan Robbie terlihat memegangi dada mereka yang jantungan karena gebrakan meja dari Aiden tadi. Hei, kenapa dia? Tanya karyawan yang lain. Tidak tahu, jantung kami hampir copot karenanya, sahut Salsa. Aiden segera melajukan motornya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia langsung menemui resepsionis dan menanyakan perihal Haira. Setelah mengetahui kamar rawat Haira, dia segera berlari menuju lokasi itu. Sesampainya di kamar itu, dia melihat dokter baru saja selesai memeriksa Haira yang sudah siuman dengan kepala yang diperban. Haira, kau tidak apa-apa kan? Apa masih ada yang sakit? Bagian mana? Aiden mendekati Haira dan membelai rambutnya. Haira masih diam saja. Dia terus menatap Aiden dengan serius. Haira, kali ini Aiden mengeraskan volume suaranya. Haira langsung tersentak. Iya, aku tidak apa-apa, sahut Haira. Bagaimana aku bisa jatuh dari tangga kantor? Tanya Aiden masih dengan tamang khawatir. Aku tadi tidak hati-hati saat menapaki anak tangga, sahut Haira. Lain kali lihat-lihatlah kau jalan. Kenapa kau selalu ceroboh? Aiden membuang nafas kasar. Kau tahu dari mana kalau aku selalu ceroboh? Haira menatap heran. Itu kau kan memang ceroboh. Sejak kita menikah, sudah berapa banyak gelas yang pecah saat kau cuci, ucap Aiden. Maaf, aku tidak menghitung berapa banyak gelas yang aku pecahkan. Sudahlah, lebih baik kau istirahat saja. Ayu dan ibu kan segera kesini, ujar Aiden. Haira mengangguk. Dia tersenyum melihat Aiden yang sangat perhatian padanya. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.